Shalom dan selamat sore. Perkenalkan saya Ipin. Selama 3 menit ke depan saya akan membawa berita dan informasi mengenai Army of God Jabodetabek. Oke, berita pertama hari ini adalah berita bahagia ditujukan pada para jiwa baru. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, bisa melambai-lambaikan tangannya di tempat saja. Ya, sepertinya saya kurang kelihatan ya kalau dari sini. Boleh dibantu untuk melihat kondisi di lapangan, Saudara Devon. Baik, terima kasih rekan Ipin. Tadi saya melihat ada beberapa tangan yang diangkat. Boleh tolong angkat lagi tangannya? Saya mau lihat teman-teman yang lambain tangan. Boleh dong lambai-lambaikan ke kamera. Luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir hari ini. Maka dari itu, mari saya undang untuk kita semua untuk dapat bangkit berdiri. Dan kita akan menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir hari ini dengan ala Gereja Mawar Sharon. Semuanya sudah siap? Kurang semangat, semuanya sudah siap? Kalau gitu dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome home! Welcome to Army of God Jabodetabek. Tidak lupa juga kami, silakan teman-teman semuanya. Tidak lupa juga saya ingin menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir, yang mengikuti ibadah pertama kali melalui live streaming. Halo teman-teman semuanya, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan, maka dari itu mari ikuti ibadah sampai selesai. Untuk itu saya kembalikan kepada rekan di tempat Ipin. Baik, terima kasih rekan Devon. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir bisa tetap melambaikan tangannya karena akan ada asyar yang akan membagikan form Connect Me dan bisa langsung diisi aja. Kemudian bisa juga melalui QR Code yang berada di layar sini. Tidak lupa juga buat teman-teman yang live streaming bisa langsung scan QR Code-nya saja yang tertera di layar. Oke. Gunanya untuk apa? Supaya teman-teman semua bisa tergabung dalam komunitas yang paling kece yaitu Connect Group. Jadi pastikan teman-teman mengisi form tersebut ya. Selanjutnya dikabarkan juga bahwa sebentar lagi Army of God akan bersama-sama mengadakan acara yang paling seru yaitu CGFan. Yeah. Oke, untuk rekan Devon bisa dilaporkan bagaimana kondisi di lapangan? Baik saudara Ipin, kondisi di lapangan ini udah crowded sekali karena ada lautan manusia di Gereja Mawar Sharon ini. Wow. Tidak lupa juga kita sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Kita akan bertanya-tanya sedikit mengenai persiapan CGFan-nya. Untuk itu langsung saja kita tanyakan, halo Ko, gimana persiapan CGFan-nya? Salah. Ya. Oke, kalau gitu kita pindah ke narasumber yang lain. Baik, halo Cici. Siapa namanya Ci? Bentar Ci, siapa namanya? Catherine. Cici Catherine, gimana persiapan CGFan-nya? Luar biasa. Tepuk tangan dong. Udah tahu sebulan ke depan mau ngapain? Udah. Keren. Oke. Kita cari narasumber lain kali ya. Boleh. Biar nggak jauh-jauh dan saya capek jalannya, mendingan Koko yang ini ya. Oke, halo Ko, siapa namanya? Billy. Billy? Iya. Oke, gimana persiapan CGFan-nya Ko? Ya. Kelihatannya belum siap ya CGFan-nya ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi sebulan ke depan udah tahu mau ngapain Ko? Iya, tahu. Udah tahu. Oke, tepuk tangan untuk Koko Billy. Kalau Luar gitu. biasa. Luar biasa sekali. Kalau gitu saya kembalikan kepada Ricky. Yeah. Saudari Ipin di tempat, silakan. Baik, terima kasih Devon. Oke, berita berikutnya. Saya akan memberitahu cara memberikan persembahan. Nah, persembahan ini dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan transfer QR Code yang sudah tertera pada layar teman-teman. Silakan nih, di-scan ya. Selanjutnya melalui mesin BCA yang sudah tersedia di luar ruangan. Dan terakhir dengan cara tunai melalui amplop merah yang tersedia di bangku teman-teman semuanya. Baiklah, yang excited untuk memulai ibadah hari ini bisa kasih sorak-sorai yang paling luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita sama-sama berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah ya Tuhan. Kami sangat siap ya Tuhan, sertai ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Setia kami selalu, Kau yang tutup bungkus ya Tuhan, pikiran hati kami semuanya agar tertuju kepadamu ya Tuhan. Agar kami pulang ya Tuhan bisa menerima rema yang Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan. Thank you Jesus, kami sudah sangat siap memulai ibadah hari ini. Yang siap mulai ibadah katakan amin. Amin. Ya, sekian berita pada hari ini, selamat beribadah.
Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Army of God, are you ready? Let's stand on your feet and clap your hands together. Shout your loudest praise for Jesus. Come on everybody! Shout! There's a fire burning in us, passion for the broken generation throughout the nation. Let your light shine so bright, so your truth will make the blind heart see. In the darkness, come on semuanya angkat tangannya. Come fill us with your spirit. Here in our Lord, everybody. Take us now, we want you, we run with you, reaching on the city's fire. Take us now, we want you, we'll go with you, leading all the nations for you. Sing, there's a fire. There's a fire burning in us. Passion for the broken generation. Throughout the nation. Let your light shine so bright, so the truth will make the heart see. In the darkness, come fill us with your spirit. Your spirit. We are ready, Lord. We are Lord.
menopang mulia namamu berkuasa. Aku pemenang sebab kau Allah yang bertindak. Soalnya tadi bagi Tuhan kita. Udah kumpul tugasnya Pak Leo belum? Emang ada tugas Pak Leo? Ada lah. Serius Dian? Submit jam 2 loh. Udah Serius lu kumpul. Kenapa Dian? Itu bukannya yang anak kelas kita ya? Yang mana? Siapa namanya? Gue lupa sih siapa namanya. Pokoknya yang sering duduk di belakang sendirian itu loh. Ya bukan Yang sih? duduk di belakang sendirian. Iya. Ya bukan sih? Oh tahu. Samperin. Yaudah yuk. Halo bro. Bang, ampun bang, jangan kau pagi uangku bang, gak ada uangku bang. Nggak punya uang. Bro, aku nggak mau malah kamu bro. Gue tahu memang tampangnya kayak pemalak, kayak begal. Tapi tenang aja dong, gue kan muka baik-baik, cantik gini nggak mungkin gue malak lo ya kan? Tenang dong, tenang. Iya nggak gitu juga Dian. Begitu deh. Eh. Namanya siapa? James. Mardu, Oh Mardu. Gue Dian. Cie. Mardu. Manis lu ya? Manis kan? Manis. Mardu. Oh Madu. Astaga Dian. Gue punya tebak-tebakan. Apa tuh? Lu berdua demen tebak-tebakan nggak? Ya boleh aja. Ya nggak Mardu? Mau denger? boleh. Oke, mantap. Cakep. Jus apa yang bikin baper? Jus apa yang bikin baper? Betul, apa tuh? Jus durian. Jus durian? Ya. Jus nangka? Tetut. Terus apa dong? Nyerah. Nyerah. Kalau nyerah sih gue Nyari apa? just to be with you. Cakep. Iya. Kamu juga ada gak Mardu? Tebak-tebakan? Ada lu pasti, ada gak? Ada. Apa tuh? Buah apa yang merah? Buah apa yang merah? Buah apel? Buah strawberry. Iya betul. Iya nice try Mardu. Nice try banget. Iya. Oke. Makasih. By the way Mardu, nanti jam 5 sore kamu ada acara gak? Ada nggak? Hari ini. Iya. Yoi. Jam 5 ya. Kayaknya nggak ada deh. Oh bagus tuh. Mau ikut CG gak? Apa tuh? Kurang kece. Kureng. CG itu connect group. Komunitas di mana kita bisa saling membangun, Betul. saling sharing, Betul. saling support, dan Betul saling banget. yang namanya itu menguatkan satu sama lain. Betul banget. Jadi kita itu benar-benar saling support lah di situ. Betul banget. Oh ya. Ingat ya? Kalau aku datang kan masih baru, yang lain tuh emang mereka nggak mikir yang aneh-aneh gitu ya? Gimana dia? Tenang saja Mardu. Tenang saja. Iya. Saya yakin kalau Anda datang ke sana, mereka pasti senang sekali. Iya Mardu, oke. ya Iya. datang ya. Gimana? Ya udah. Oke, mantap. Yuk, balik kelas yuk. Udah jam segini, yuk. Iya. Tunggu. Apa lagi? Tunggu. Tadi kamu beneran gak ada uang Mardu? Ada kok, tapi kan sekarang kan zaman cashless Oh ya. kirain beneran gak ada. Ada. Tajir ya berarti. Ayo, Kepres. Iya, boleh. Takdir, oke takdir kan? Boleh.
Siapa lagi nih kurang? Udah kan? Udah semua ya? Udah semuanya. Aman, Cek. Ya Udah, udah. Ce, udah, Ce. Kita udah. mulai aja kali ya praise-nya ya. Udah kangen banget soalnya 2 minggu gak ketemu. Udah kangen banget nih kita ketemu. Hari ini yang pimpin gerakan siapa ya? Grace aja. Oke, aku yang pimpin ya. Yes. Semuanya harus Oke. semangat. Oke. 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 Aku mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oke, siap. Tuhan Yesus plus Permisi. Mardu. Ale. Aku Grace, salam kenal. Duduk Mardu. Gak usah Ini ya? Duduk Mardu. sungkan-sungkan. Mardu, Ya duduk. rumah sendiri, say nggak usah sungkan-sungkan ya kan? Jadi ini yang namanya Mardu. Betul banget. Lengket nggak? Lengket nggak? Lengket. Lengket nggak? Dia mandi nggak lengket. Sorry. Gak lengket, tapi Caranya manis sih kayak dia. madu gitu ya. Betul. Udah kayak madu ya. Tapi Dian sama James seru ya. Atau krik-krik dikit. Seru. Nggak terpaksa ya kan? Enggak. Anyway, semuanya udah sering banget cerita tentang Mardu. Katanya Mardu terjerat pinjaman online. Waduh. Gak bercanda. Tapi Tidak katanya dong, Mardu anaknya tidak. baik, pinter, seru, asik. Asik Valid. gak tapi? Valid, asik banget. Kita beruntung banget ya dapat Mardu di sini ya. Betul. Tapi Cece sekali lagi pengen bilang terima kasih sih buat James dan juga Dian. Karena kalian tuh mau ambil hati lebih gitu loh. Untuk melihat jiwa-jiwa yang berharga di luar sana. Salah satunya Mardu di sini. Dan Jan, Cece Jan. percaya. Oh tos dulu, oke. Tos dulu. Tuh jauh gini aja ya, oke. Dan Cece percaya di luar sana tuh ada lebih banyak lagi orang-orang yang berharga. Seberharga Mardu yang ada di sini, seberharga setiap kita di tempat ini. Jadi ayo kita jangan jadi orang yang egois, kita cuma mau jadi penonton aja. Ayo yuk kita jadi apa? A soul winner. Lagi-lagi lebih keras. A soul winner. Wow. Sudah menduh api sorgawi ya. Gimana kalau kita praise aja yuk. Langsung gaskan. Gaskan. Aduh. Sekarang kita Ayo, berdiri ayo. biar lebih semangat. Oke, siapa yang pimpin gerakan kalau Yang gini? pimpin gerakan James. Ayo James. Heboh ya James. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ale. Oke. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dia Bergandengan tangan. bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Gimana? Dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk Mardu. Kau Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau
No weapon may be formed, but with one whisper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Mari semuanya kita bangkit berdiri. There's power in the mighty name. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how the story ends. Yes, I know how the story. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a
pantas dapat pujian dan penyembahan terbaik. Kami siap lihat revival. Kami percaya akan ada kebangunan rohani di kota kami, di tanah, di tempat kami berada saat ini. Akan ada kebangunan rohani di kota Jabodetabek. Dengan iman kami berkata, kami percaya Engkau yang campur tangan atas setiap kami. Biarkan firman Tuhan hari ini mengubahkan kehidupan setiap pribadi yang mendengarnya. Kami percaya lewat firman Tuhan, kami mau tangkap betul detak jantung Tuhan. Kami mau tangkap betul isi hati Tuhan. Bicara buat setiap army of God. Dimanapun kalian berada, dengarkan firman Tuhan. Fokuslah. Dan hari ini kami percaya kami akan terima bagian yang terbaik. Thank you Roh Kudus, Kau yang bekerja. Dan hari ini kami mau patahkan setiap rencana si jahat yang mencoba mencuri, membunuh, membinasakan. Kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini biarkan Roh Kudus, Engkau yang dimuliakan, Kau yang diundang dan Kau yang bertata. Thank you Roh Kudus, Kau yang dimuliakan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Yes, Shalom Army of God. Sekali lagi, Shalom Army of God. Yes, boleh dong bilang ke kanan kirinya, aku senang lihat kamu hari ini. Ya, nah kalau tadi kanan kiri, coba ke depan belakangnya, aku senang lihat kamu hari ini. Ya, yes, so happy bisa kembali melayani di tempat ini. Dan juga tidak lupa menyapa untuk teman-teman yang mengikuti secara live streaming. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan, welcome home. Saya percaya tetap bisa ikuti firman Tuhan, tetap bisa menikmati setiap firman Tuhan, setiap pujian dan penyembahan dari manapun. Oke, hari ini saya akan banyak bahas tentang apa? Tentang soul winner, tentang memenangkan jiwa. Ya, karena kita ini masuk dalam minggu persiapan CGFan, 2 minggu dari yang minggu lalu sama minggu ini. Dan hari ini saya percaya, saya excited menyambut CGFan. Saya excited banget, saya percaya nanti ketika baptisan massal akan banyak anak-anak muda yang menerima Yesus. Amin. Yes, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini khotbah saya soul winner. Ya sama-sama kita belajar ya apa kata firman Tuhan dan kerinduan hati Tuhan tentang memenangkan jiwa. Nah, banyak orang salah, punya persepsi yang salah tentang memenangkan jiwa. Banyak orang berpikir bahwa memenangkan jiwa itu adalah tugasnya pendeta. Itu adalah tugasnya hamba Tuhan, itu adalah tugas pemimpin di gereja. Saya mau katakan bahwa itu salah dan itu adalah mitos. Harusnya buat orang Kristen, buat setiap kita, dimanapun kita berada, memenangkan jiwa itu bukan hal yang asing buat kita. Memenangkan jiwa itu hal yang biasa untuk orang Kristen lakukan. Sama seperti apa? Seperti chef. Kalau chef motong bawang, motong daun bawang, ya kan, masak, kukus, itu hal yang biasa dan gak asing buat seorang apa? Seorang ahli masak. Terus buat apa lagi? Atlet basket. Buat mereka atlet basket, dribble, shoot, 2 point, 3 point, bola basket itu gak asing buat mereka. Sama dengan orang Kristen yang memenangkan jiwa. Harusnya memenangkan jiwa bukan hal yang asing buat setiap kita. Harusnya itu adalah hal yang biasa kita lakukan dan itu kesukaannya Tuhan by the way. Kesukaan Tuhan. So kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kalau kita mau hidup memuliakan Tuhan, kalau kita mau membuat Tuhan senang, simple. Menangkan jiwa. Beritakan Injil. Beritakan setiap kabar baik. Dan kita semua harusnya mengerti tentang hal ini. Setiap kita harusnya terbiasa dengan apa? Soul winning. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh itu hanya milik golongan tertentu. Enggak. Itu buat setiap kita. Katakan bersama saya, itu berlaku buat setiap kita. Yes, kita buka firman Tuhan, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Bisa munculkan depan, sudah? Oke. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya bacakan versi bahasa Indonesia masa kini, bisa dimunculkan juga. Saya percaya sekali
akan kabar baik itu. Karena kabar itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan bangsa lain juga. Sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah dengan percaya kepada Allah dari mula sampai akhir. Itu sama seperti yang tertulis dalam Alkitab. Orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali. Orang itu akan hidup. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil ketika memberitakan firman Tuhan, membagikan kesaksian kita, memberitakan Injil, itu bukan hanya depend sama apa? Sama fasilitas kita. Bukan depend sama apa? Kemampuan kita. Tapi dikatakan firman Tuhan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi tidak depend sama apa? Sama setiap kita, tapi tergantung sama apa? Sama isi Injil itu. Dikatakan juga apa? Injil adalah kabar baik. Tahu tentang kabar baik, tahu kabar baik. Kalau misalnya kita mendengar tentang kabar baik, apa yang biasa kita lakukan? Pasti kita akan senang, ya kan? Namanya juga dengar kabar baik, ya kan? Misalnya kita kabar baik apa? Contohnya menang suatu undian, ya kan? Lagi ikut giveaway, menang, ya kan? Di sosial media. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian menang giveaway, dapat satu hadiah. Kalian akan lakukan apa? Kalian akan share, kalian akan ngomong ke teman kalian. Gue menang loh giveaway dari influencer si A. Gue menang loh giveaway atau hadiah undian dari ikut acara si B atau brand B. Kita lakukan apa? Kita share. Kita bagikan ke teman-teman kita. Gue menang loh sebuah kabar sukacita. Terus apalagi kita forward ke teman-teman kita. Kita gak simpen itu sendirian. Tapi kita bagikan buat apa? Buat orang lain, karena kita mau bagikan sukacita yang sama. Kita mau bagikan kemenangan yang sama. Kita mau bagikan kesenangan yang sama. Karena orang yang kita kasih juga akan apa? Akan turut bersukacita mendengar kabar bahagia itu. Sama dengan Injil. Injil adalah apa? Kabar baik buat seluruh manusia. Injil adalah kabar baik buat kamu, buat keluargamu, buat saudaramu, buat teman-temanmu, buat setiap orang yang kita kenal. Itu adalah kabar baik buat kita semua. Tapi bisa jadi mereka ini belum pernah dengar tentang kabar baik ini. Mereka ini belum pernah dengar tentang apa? Kabar baik bahwa Yesus mati untuk menebus dosa mereka dengan cuma-cuma. Dengan apa? Gratis. Kita terima gratis, tapi ada harga yang Yesus bayar. Dan Yesus bayar ganti kita supaya apa? Supaya kita terima secara gratis. Bahwa Yesus mati untuk mereka dan mereka dapat diselamatkan. Mereka dilepaskan dari maut dan mendapat tempat. Di mana? Di sorga. Itulah kabar baik itu. Dan kabar baik ini bisa jadi mereka belum pernah dengar. Mereka belum pernah tahu dan mereka belum pernah dengar. Masa sih? Masa sih aku beroleh second chance? Masa sih kayaknya aku terlalu jahat deh untuk terima keselamatan. Kayaknya aku gak mungkin deh diselamatkan. Aku ini loh. Aku ini udah buat dosa A, aku buat dosa B. Aku gak pantas terima kebaikan ini. Kayaknya gak mungkin deh masuk surga. Ternyata mereka belum pernah dengar tentang apa? Kabar baik bahwa tidak ada dosa yang terlalu jahat buat Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang Tuhan tidak dapat hapus. Yesus buat saya itu too good to be true. Karena kita yang buat salah tapi Yesus yang menanggung. Kenapa? Karena Yesus tahu kalau Yesus gak tanggung, kita gak akan bisa. Kita gak akan bisa selamat, kita gak akan mampu. Untuk apa? Untuk bisa masuk surga dengan kebaikan kita, dengan kemampuan kita gak bisa. Oleh karena itu kita butuh Yesus. Dan sama setiap orang saya percaya butuh dengar Injil. Butuh dengar apa? Kabar baik ini. Bahwa Yesus juga mati loh untuk mereka. Bahwa Yesus juga mati loh menebus setiap dosa mereka. Inilah kabar baik itu. Nah kita sering dengar kabar baik apa sih kok? Saya ada kasih satu definisi. Injil adalah apa? Ya, Injil adalah kabar baik bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ia hidup dalam kehidupan yang seharusnya kita hidupi dan ia mati dalam kematian yang seharusnya kita mati, ganti posisi kita.
3 hari kemudian ia bangkit dari kematian. Jadi dia bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup. Ia bangkit dari kematian membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Dan menawarkan anugerah, keselamatan dan pengampunan dosa bagi siapapun yang bertobat dan percaya padanya. Itu adalah isi dari apa? Injil. Kabar baik ini apa? Bahwa Yesus mati. Kita baca sama-sama yuk. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita baca yuk isi Injil. Bisa dimunculkan lagi isi Injil, oke? Ya, kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, are you ready? Ya, apakah sudah siap? Kita baca ya dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Injil adalah kabar baik bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ia hidup dalam kehidupan yang seharusnya kita hidupi. Dan ia mati dalam kematian yang seharusnya kita mati. Ganti posisi kita. 3 hari kemudian ia bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa ia adalah anak Allah dan menawarkan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa bagi siapapun yang bertobat dan percaya padanya. Thank you, silakan duduk kembali. Ini adalah isi dari apa? Dari Injil. Ini adalah isi dari apa? Kabar baik tersebut. Menginjil dan bersaksi dimulai dari apa? Dari kerinduan orang-orang yang sudah menerima anugerah tersebut. Engkau yang sudah mengerti, engkau yang sudah mengalami Tuhan di apapun, di momen-momen dalam hidupmu. Kau menerima Yesus, kau menerima kebaikan itu. Saatnya untuk apa? Untuk lihat teman-temanmu berubah. Harus punya kerinduan untuk apa? Melihat teman-temanmu berubah. Pengen lihat papa mama hidup benar. Pengen lihat papa mama terima Tuhan Yesus. Pengen lihat saudara, keponakan siapapun ngalami Tuhan. Kalau engkau mau, saya percaya tidak ada orang yang mendengar kalau tidak ada orang yang diutus. Oleh karena itu kita perlu sama-sama untuk apa? Gereja mengutus kita semua untuk apa? Ke keluargamu, ke sekolahmu, ke kampusmu. Kita loh orang-orang yang diutus itu. Kita buka ayat firman Tuhan yuk. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan kabar baik ini dimulai dari apa? Dari setiap orang yang diutus. Katakan bersama saya, yang diutus. Saya percaya sama satu misi ini. Kalau Tuhan mengutus Musa untuk bangsa Israel, kalau Tuhan mengutus Yunus untuk bangsa Niniwe, kalau Tuhan mengutus Daniel di tengah pembuangan bangsa Israel, hari ini saya percaya Tuhan juga akan mengutus setiap kalian. Di mana? Di sekolahmu, di mana? Di kampusmu, di mana? Di keluargamu, di mana? Di teman-temanmu, di pergaulanmu, di saudara-saudaramu, dimanapun kau berada, engkau diutus sama Tuhan. Untuk apa? Menjadi pemenang jiwa. Engkaulah yang terpanggil. Dan hari ini, misi ini, hari ini kita sama-sama emban bersama-sama. Untuk apa? Memenangkan setiap jiwa. Membagikan kabar baik ini. Ini too good to be true. Dan sayang banget kalau orang-orang melewatkannya. Harus ada orang yang diutus untuk apa? Memberitakan kebenaran ini. Yaitu siapa? Setiap kita. That's why kita akan adakan CG Fun. Are you excited? Ya? That's why kita sama-sama sepakat mengutus setiap apa? Setiap connect group yang ada. Untuk apa? Memenangkan yang terhilang. Untuk apa? Setiap anak-anak muda yang apa? Yang mereka hidup dalam kegelapan, yang mereka hidup menyia-nyiakan hidupnya. Ini saatnya untuk kita membawa mereka, anak-anak bungsu itu. Untuk apa? Kembali pulang. Amin. Kita kerjakan sama-sama, let's do this together. CG Fun ini bukan cuma CGC A, CGC B, enggak. Tapi kita semua bergerak dalam satu kesatuan, mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sama-sama mengerjakan ini ya.
Saya kasih 5 poin hari ini, 5 poin sederhana, 5C dalam memenangkan jiwa. Kita belajar sama-sama dan kita tangkap sama-sama ya. C yang pertama, commission. C yang pertama, katakan bersama saya commission. Yes, artinya komisi. Nah, komisi ini beda sama yang mungkin teman-teman normally dengar. Komisi yang biasa kita dengar kan kalau misalnya kita berjualan produk lain, ya kan produk orang lain, kita dapat bagian ketika kita jual produk tersebut. Tapi komisi ini beda. Komisi ini artinya adalah seorang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk menjalankan suatu fungsi atau tugas. Amanat agung maksudnya. Menjalankan suatu tugas, satu misi. That's why amanat agung the Great Commission. Kita buka sama-sama Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini adalah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan sebelum ia meninggalkan dunia ini. Sebelum dia naik ke sorga. Biasanya kalau misalnya kita akan berpisah dengan seseorang, entah orangnya itu ke luar negeri atau bahkan orangnya meninggal, mereka akan kasih pesan terakhir, betul ya. Dan pesan terakhirnya itu adalah sesuatu yang deep, sesuatu yang mendalam, sesuatu yang betul-betul dari apa? Dari isi hati orang tersebut. Betul ya, pesan terakhir. Nah sama, pesan terakhir Tuhan ternyata apa? Ini loh ternyata detak jantungnya Tuhan, ternyata ini kerinduannya Tuhan. Untuk apa? Pesannya adalah setiap kita pergi dan beritakan Injil kepada setiap orang. Kalau versi tadi kitab Markus, kitab Matiusnya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Memuridkan itu yang kita lakukan di Connect Group. Kenapa? Karena kita percaya lewat CG, lewat Connect Group, fokus utamanya adalah perubahan hidup. Bukankah kita ini punya tagline, making disciples, transforming life. Itulah yang kita kerjakan di Connect Group. Karena kita percaya perubahan hidup gak cukup hanya lewat ibadah 1 kali setiap minggu. Gak cukup. Kita percaya bahwa perubahan hidup bisa terjadi lewat apa? Lewat adanya pemuritan. Pemuritan yang berkelanjutan. That's why kita bergerak dalam apa? Dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi saya mau mengajak kalian semua yang belum tergabung dalam Connect Group, yuk tergabung. Ada satu rumah rohani yang mengajak kalian untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan kalau tadi pesan Tuhan yang terakhir adalah apa? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah pesan yang penting buat Tuhan. That's why itu jadi pesan terakhirnya Tuhan sebelum Tuhan naik ke sorga. Artinya kalau itu penting buat Tuhan, maukah engkau mengadopsi itu menjadi hal yang penting buatmu? Maukah kau jadikan amanat agung, the Great Commission menjadi hal yang penting dalam apa? Dalam hidupmu. Memuridkan sampai itu jadi perubahan hidup. Memberitakan Injil supaya apa? Supaya mereka terima keselamatan. Dan dikatakan apa? Pergi. Pergi itu adalah kata perintah. Bukan pergi tanda tanya. Bukan. Tapi apa? Pergi. Go. Pergi. Artinya apa? Memerintahkan. Tuhan perintahkan siapa? Setiap murid-muridnya untuk apa? Pergi dan beritakan Injil. Ini seperti apa? Seperti seorang prajurit yang diberi perintah sama komandannya. Prajurit itu kalau komandannya ngomong A, dia akan lakukan A. Kalau komandannya ngomong B, dia akan lakukan B. Dia akan lakukan sama persis sesuai yang komandannya perintahkan. Dan tahuilah bahwa apa? Kita adalah army of God. Harusnya kita ini paling ngerti kalau prajurit begitu mendengarkan komandannya, ya kan? Harusnya kita juga sama. Kita adalah army of God dan siapa komandan kita yang tertinggi? Yesus Kristus. Komandan kita saat ini kasih satu perintah. Go and make disciples. Go and share the gospel. Pergi dan beritakan Injil ini. Pergi dan bagikan kebenaran ini. Hal ini yang harus sama-sama kita kerjakan. Kalau komandan kita ngomong apa? Pertanyaannya. Kalau komandan kita ngomong pergi dan jadikan semua bangsa murid. Pergi dan beritakan Injil. Apa responmu? Apakah kita mau jadi prajurit yang gampangan? Aduh enggak deh, aku enggak deh kalau nginjil-nginjil gitu. Bukan tipeku.
aduh enggak deh, ngapain sih nginjil-nginjil, enggak usah lah. Atau kau jadi prajurit yang nomor 2. Prajurit yang berkata, ya ini aku, utus aku, ini aku, pakai aku. Pertanyaannya, prajurit yang mana engkau? Satu prajurit yang memadamkan rohnya, yang cuma udahlah nggak usah pentingin orang lain, yang penting kan aku udah selamat. Ngapain sih share kebaikan Tuhan, ngapain sih nginjil, ngapain sih cege-cegean, udahlah nggak usah. Basi nggak usah. Atau prajurit yang kedua, ya Tuhan aku mau pakai aku dalam segala kelemahanku, dalam setiap keterbatasanku. Aku percaya Tuhan mampu pakai aku untuk memenangkan apa? Keluargaku dan sekolahku, keluargaku dan kampusku, keluargaku dan teman-temanku. Itu prajurit yang sesungguhnya. Kalau memang kita adalah army of God, kalau memang kita adalah we are the army of God and we gonna take this city. Dengan iman kita berkata demikian, harusnya kita jadi prajurit yang kedua. Amin. Harusnya kita jadi prajurit yang mengerjakan visi ini. Memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, C yang kedua. Yang pertama commission, yang kedua compassion. Belas kasih. Dunia makin jahat. Orang gak perlu diajarin untuk berbuat hal-hal yang jahat. Manusia jago dalam melakukan hal itu. Mereka dengan mudahnya berbuat jahat. Bahkan sekarang lebih terekspos lagi di media sosial kita. Kalau kalian buka Instagram, kalian buka TikTok, kalian bisa ngelihat banyak anak-anak muda yang nge-expose hal-hal yang gak berkenan, hal-hal yang salah, hal-hal yang sebenarnya melukai dirinya sendiri. Anak-anak muda yang seks bebas, anak-anak muda yang broken home, anak-anak muda yang punya pergaulan bebas yang jadi hal lumrah, di mana ngomong kasar jadi tren. Kita ini sedang di dunia yang tidak baik-baik aja, I tell you. Kita ini sedang di dunia yang tidak dalam kondisi yang baik, yang kesannya udah gak mungkin lah ada masa depan, udahlah gak mungkin lah ada pengharapan. Saya mau katakan bahwa oleh karena itulah Yesus datang ke dunia. Oleh karena itulah Yesus datang bawa pengharapan. Bahwa bahwa dunia yang makin jahat, kasih yang makin dingin ini diubah sama Tuhan. Jadi jadi penuh kasih, jadi penuh damai. Yang tadinya fokusnya aku harus balas orang tuaku, aku harus balas orang tuaku jahat sama aku gak mau ngampunin. Ternyata Tuhan bilang ampuni, maka engkau akan diampuni. Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Tuhan ngomong lepaskan pengampunan bukan buat orang lain, tapi buat buat kamu. Kenapa? Karena lewat mengampuni kita yang dimenangkan, kita yang beres, kita yang terima damai sejahtera. Orang tersebut gak ngaruh. Yesus lakukan itu untuk Yesus ajarkan itu untuk Untukmu dan untukku, untuk setiap manusia. Yesus melakukan bagiannya, Yesus taat dan Yesus membawa pengharapan. Ada harapan di muka bumi ini. Ada harapan untuk orang terima keselamatan. Yang tadinya setiap kita harusnya masuk neraka, enggak. Setiap kita ternyata beroleh kesempatan lewat Yesus. Ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, maka kita akan diselamatkan. Itu kata Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan cara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia bukan Tuhan yang mati, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia hidup sampai hari ini mau membangun hubungan dengan setiap Anda dan saya. Itu yang Yesus lakukan. Karena Karena Yesus punya yang namanya belas kasihan. Pelayanan Yesus, kenapa Yesus datang memberikan second chance untuk setiap manusia. Adalah karena Karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Karena Yesus tergerak oleh compassion. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Domba yang gak jelas mau kemana. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Hati yang penuh dengan belas kasihan itu adalah modal awal untuk Untuk kita menginjil. Injil adalah doa tentang kebangunan rohani. Injil adalah sesuatu yang paling tidak egois. Sesuatu yang paling tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena fokusnya adalah tentang orang lain. Tentang keluarga kita, tentang teman-teman kita. Di mana kita memikirkan orang lain. Tapi kok
jujur ya, aku ini gak punya belas kasihan yang Koko maksud. Aku ini gak punya rasa compassion yang Koko bahas tadi. Aku ini harus gimana? Kamu bisa minta belas kasihan itu sama Tuhan. Minta hatinya sama Tuhan. Karena saya percaya semakin kamu mengenal dan mengasihi Tuhan, maka kamu akan menganggap penting apa yang Tuhan anggap penting. Kalau kita semakin mengejar Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin bersekutu sama Tuhan, apa yang Tuhan anggap penting, itu akan penting buatmu. Sama kalau kita membangun hubungan dengan keluarga kita, dengan siapapun, dengan orang lain. Ya, kalau itu penting buat orang yang kita sayang, kita nggak akan berani untuk ubah, kita nggak akan berani untuk recokin, bahkan kita akan jaga semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ini punya pacarku, ini nggak boleh diapa-apain. Kenapa? Karena pacarku sayang sama ini, nggak boleh diapa-apain. Sama, kalau engkau menganggap penting jiwa-jiwa, kau akan benar-benar jaga dan engkau berfokus untuk apa? Memenangkan jiwa tersebut. Karena apa? Karena itu yang Tuhan anggap penting. Dan dimulai dari apa? Dari belas kasihan, dari membangun hubungan dengan Tuhan. Belas kasihan itu akan muncul. Detak jantung Tuhan itu adalah apa? Jiwa-jiwa. Detak jantung Tuhan adalah apa? Orang-orang diselamatkan. Orang-orang ngalami Tuhan, orang-orang ngalami pemulihan. Itu detak jantungnya Tuhan. Alasan kenapa Yesus datang adalah karena Yesus memikirkan kita semua. Memikirkan orang-orang yang ada di dunia. Dia tahu kalau tanpa Yesus, tanpa dia, kita gak bisa diselamatkan. That's why dengan hati penuh belas kasihan dia selamatkan dunia. Walaupun harganya adalah nyawanya sendiri. Harganya adalah apa? Salib. Harganya dicambuk, dilukai berkali-kali, dicaci maki, diragukan, difitnah. Dia tetap lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau tanpa dia kita gak bisa diselamatkan. Karena dia tergerak oleh belas kasihan. Dan sama, kalau engkau mau memulai pelayananmu menjadi soul winner, tidak ada tanpa belas kasihan. Tidak bisa bergerak tanpa apa? Yang namanya belas kasihan. Kau bisa minta sama Tuhan, Tuhan aku minta hati yang seperti hatimu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh sekolah-sekolah, sampai seluruh kampus-kampus, sampai seluruh keluarga-keluarga, sampai seluruh bangsa-bangsa dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dimulai dari apa? Belas kasihan. Dimulai dari hati yang tangkap hatinya Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Aku akan pergi. Kenapa? Karena Tuhan mengutus aku. Karena aku tahu aku dibutuhkan untuk teman-temanku. Aku dibutuhkan untuk keluargaku. Dan aku dibutuhkan untuk pergaulanku. Dimulai dari belas kasihan. C yang ketiga. Karakter. Yang ketiga adalah apa? Karakter. Bangun hidupmu untuk punya karakter-karakter dalam apa? Dalam buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena untuk menjadi soul winner, kita perlu punya karakter-karakter yang baik. Percayalah, gak akan ada orang yang dengerin kamu kalau kamu gak punya karakter yang baik. Gak akan ada orang yang dengerin kamu kalau kamu ini jadi batu sandungan. Lu aja gak bener hidupnya, ngapain share-share tentang beginian. Lu aja gak bener, lu aja belum menghidupi itu. Ngapain bagikan ini. Percayalah kalau kita jadi batu sandungan gak akan ada orang yang mau dengar. Kita tidak dipanggil untuk jadi batu sandungan. Kita dipanggil untuk jadi apa? Batu hidup. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita bukan batu sandungan, kita adalah batu yang hidup itu untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bukankah tagline kita adalah building churches in our youth? Membangun suatu rumah rohani bagi apa? Bagi Tuhan.
Bagi anak-anak muda, kita dipanggil untuk apa? Jadi batu hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi satu alat untuk memuliakan nama Yesus di muka bumi ini. Tapi kok berarti aku harus sempurna dulu dong, baru dipakai sama Tuhan. Bukan gitu. Kalau memang Tuhan pakai orang yang sempurna, Tuhan gak pakai manusia. Tuhan pilih pakai siapa? Pakai malaikat. Manusia akan mengecewakan, manusia penuh kelemahan. Tapi kenapa Tuhan pakai manusia? Karena Tuhan sayang sama manusia. Justru lewat pemakaian Tuhan atas manusia, manusia itu terus bertumbuh. Lewat pemakaian Tuhan atas manusia, manusia itu semakin disempurnakan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin segambar dengan Tuhan karakternya. Lewat pemakaian Tuhan, manusia semakin ngerti hatinya Tuhan. Kita gak harus sempurna dulu untuk dipakai sama Tuhan. Buktinya tokoh-tokoh di Alkitab penuh kekurangan. Musa itu pernah jadi pembunuh. Dan Musa seorang yang berat lidah. Paulus itu juga seorang pembunuh. Yohanes dan Yakobus itu disebut anak-anak guntur. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Siapa lagi, you name it. Mereka semua punya kekurangan. Tapi kenapa Tuhan pakai mereka? Karena mereka mau dipakai sama Tuhan. Karakter ini loh, mau dipakai sama Tuhan. Tuhan, aku mau dalam segala keterbatasanku. Aku tahu aku ini lemah, aku tahu. Tapi aku juga mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Aku juga tahu bahwa aku ini memang punya kekurangan. Tapi aku tahu aku mau berfokus sama apa? Bukan sama kelemahanku, tapi sama pemakaian Tuhan atas hidupku. Tuhan tahu kalau pakai manusia punya resiko, tapi Tuhan tetap pakai manusia. Kenapa? Karena lewat pemakaian Tuhan, manusia semakin mengerti isi hatinya Tuhan. That's why dia pakai manusia. That's why dia pakai apa? Setiap kita. Dan kabar baiknya adalah Tuhan mau memakaimu. Katakan bersama saya, Tuhan mau pakai saya. Yes, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai setiap kalian dalam segala kelemahanmu, dalam segala keterbatasanmu. Tuhan mau pakai Anda. Amin. Tuhan mau pakai kalian. Yang selanjutnya. Yang keempat, C yang keempat adalah comforter. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, comforter, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus. Ini C yang keempat. Yaitu apa? Pribadinya Roh Kudus, pribadi penghibur itu. Kalau tadi di poin karakter saya bahas supaya apa? Supaya kita ini enggak jadi batu sandungan. Di poin ini saya mau supaya kita semua belajar untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Roh Kudus, belajar mengandalkan Tuhan bukan pribadi kita. Bukan karena kita fasih lidah, bukan karena kita mampu, tapi karena apa? Karena kita mau dipakai sama Tuhan. Karena kita rindu untuk apa? Dipakai sama Tuhan. Kabar baiknya adalah Tuhan bukan cari yang mampu. Tuhan bukan cari yang fasih. Tapi Tuhan cari yang mau. Tuhan cari orang yang mau. Walaupun dalam tanda kutip banyak A, B, C, kelemahan dan lain-lain. Tapi Tuhan cari yang mau. Kalau engkau rindu, kalau engkau mau. Kabar baiknya adalah Tuhan mau pakai kalian. Dan jangan berfokus sama apa? Kelemahanmu. Tapi berfokuslah sama apa? Injil adalah kekuatan Allah. Sama apa? Sama pribadi Roh Kudus. Bukan sama hikmat kita, bukan sama pengetahuan kita. Tapi sama apa? Sama pribadi Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita depend sama Tuhan, ketika kita bilang, ya Roh Kudus, aku serahkan sepenuhnya rencanaku, seperti kita proposalkan Tuhan, ini rencanaku, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Di situ jugalah mujizat terjadi. Di situ jugalah mujizat mulai mengalir. Seperti apa? Seperti janda yang kasih bejana-bejananya. Dia sediakan bejananya. Dan itu apa? Minyak itu terus mengalir. Ketika kita siapkan bejananya, Tuhan akan alirkan minyaknya. Ketika kita siapkan hatinya, Tuhan akan kerjakan hidupnya. Ketika kita siapkan bejananya, hidup kita, badan kita, fisik kita, waktu kita, tenaga kita, apapun yang kita punya, Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan namanya. Dan Tuhan akan pakai itu untuk apa? Memenangkan jiwa di kota Jabodetabek ini. Yang setuju, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Yes, Tuhan akan pakai Anda. Tuhan akan pakai waktu Anda. Tuhan akan pakai apa yang Anda punya. Lewat apa yang ada di tanganmu, Tuhan akan pakai untuk mengadakan mujizat demi mujizat. Karena apa? Karena engkau depend sama Roh Kudus. Karena engkau mengandalkan pribadi Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang akan menolong. Dan dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus yang akan mampukan. Dan di sini saya belajar satu hal. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebelum sampai ke ujung bumi, gak usah bicara sampai bangsa-bangsa dulu. Gak usah bicara sampai kota-kota dan lain-lain. Dimulai dari apa? Yerusalem. Dimulai dari apa? Keluargamu. Dari orang-orang terdekatmu dulu. Dari orang-orang di sekelilingmu dulu. Gak perlu kayak, iya aku akan menangkan bangsa A. Aku akan dipakai bangsa B. Kota A, kota B. No. Dimulai dari apa? Yerusalem. Go. Yuk sama-sama menangkan keluarga kita. Yuk sama-sama menangkan saudara kita. Yuk sama-sama menangkan teman kita, kampus kita, sekolah kita. Orang-orang yang terdekat dalam circle-nya kita. Tuhan akan pakai Anda. Tuhan akan mampukan Anda. Roh Kudus akan memampukan. Amin. Yang terakhir. Yang kelima. Coming reward. Upah yang akan didapat. Ini C yang kelima, ini yang terakhir. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Saya mau ulang lagi, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Ya akan apa? Tetap untuk selama-lamanya. Inilah terang yang sesungguhnya. Ketika kita menuntun orang kepada kebenaran, Tuhan janjikan kita seperti bintang. Tetap untuk selamanya, gak padam, gak pudar. Tapi apinya apa? Akan terus menyala. Apinya gak padam. Tapi akan terus menyala-nyala, akan terus antusias, akan terus excited. Apalagi yang aku berikan buat Tuhan, apalagi, siapa lagi ya, siapa lagi, satu lagi buat Tuhan, satu lagi buat Tuhan, satu lagi buat Yesus, satu lagi buat Yesus. Satu lagi buat siapa? Buat Tuhan. Bayangkan kamu menjadi seorang hamba yang dapat dipercaya. One day ketika nanti kita masuk, ketika kita meninggal dunia, kita gak akan bawa harta kita. Kita gak akan bawa keluarga kita, pasangan kita. Kita gak akan bawa apa yang kita punya. Tapi apa yang akan kita bawa nanti kalau kita mengerjakan dengan setia? Ini apa yang kita akan bawa, title, yaitu apa? Hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang akan kita bawa. One day kita gak akan bawa pulang itu semua. Oleh karena itu, kerjakan apa yang kekal, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu untuk setiap kita, one day ketika nanti di sorga, kita punya satu title ini, hamba yang mengerjakan yang baik, yang setia, yang tulus, yang murni, yang menyenangkan Tuhan. Hamba yang baik dan setia. Ini coming rewardnya. Title ini loh, yang saya nantikan dan buat saya itu lebih dari cukup. Yuk kita kerjakan dengan maksimal. Yuk kita kerjakan. Karena apa? Karena kita gak selamanya di sekolah kita. SMP cuma 3 tahun. SMA cuma 3 tahun. Kuliah cuma 4 tahun. Mungkin teman-teman yang dekat sekarang belum tentu nanti berapa tahun ke depan kita akan punya kesempatan untuk memenangkan mereka. Waktu kita terbatas. Tapi apa? Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana untuk setiap kalian. Kenapa dari sekian banyak tahun, sekian ribu tahun, sekian banyak tempat yang ada di dunia ini, kenapa Tuhan tempatkan kamu di kampusmu dalam tahun 2022? Karena ada rencana yang harus kau genapi. Karena ada orang yang harus kamu menangkan. Karena ada orang yang harus kamu jangkau. Tuhan punya rencana atas setiap kalian di tempat ini. Dan Tuhan mau pakai Anda untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Hari ini yuk kerjakan dengan maksimal. Yuk kerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Manusia butuh Injil. Manusia butuh Tuhan.
Oleh karena itu, kalau mereka nggak ke gereja, kitalah gereja yang datang ke mereka. Kitalah gereja yang pergi dan beritakan Injil, menangkan kampusmu, menangkan sekolahmu. Dan hari ini harus ada orang yang diutus. Yaitu siapa? Setiap kita. Firman Tuhan selesai, saya bagikan 5C ini kembali. Yang pertama, commission. The Great Commission ini amanat agung yang kita akan kerjakan sama-sama. Compassion, hati yang penuh belas kasihan menjadi dasar untuk kita mengerjakan segala sesuatu. Karakter ilahi, jangan jadi batu sandungan, jadilah batu hidup. Comforter, pribadi Roh Kudus, mengandalkan dialah penghibur itu, yaitu pribadi Roh Kudus. Dia yang akan memampukan kita harus mengandalkan pribadinya. Dan yang terakhir, coming reward, akan ada upah ketika kita mengerjakan ini. Tidak akan ada sia-sia. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini yang saya percaya. Ketika kita menabur, ketika kita mengerjakan, saya percaya apa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan balas upahmu, Tuhan yang akan berkatimu. Dan hari ini saya mau ajak kita semua, mari kita tangkap apinya. Mari kita kerjakan sama-sama. Ayat terakhir yang saya bacakan, Roma 10 ayat 13-15, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan buat kalian semua. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan hari ini saya akan mengutus setiap kalian. Hari ini Tuhan akan utus setiap kalian. Di kampusmu, di sekolahmu, di teman-temanmu, di kuliahmu, di keluargamu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengutusmu. Dan engkau dipanggil untuk apa? Menjadi pemenang jiwa. Kau dipanggil untuk menjadi soul winner. Dan hari ini maukah engkau menjawab panggilan itu? Maukah engkau seperti hamba ini? Ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Atau engkau jadi hamba yang kedua, Tuhan aku gak bisa, aku gak mampu Tuhan. Udahlah gak usah memadamkan, enggak. Saya mau ajak kita semua jadi hamba yang bilang sama Tuhan, ini aku, utus aku. Ya komandan, ya Tuhan, hamba siap. Pakai aku, dan pakai aku. Amin. Pertanyaannya, prajurit yang manakah engkau? Kau yang ikut sama-sama berperang, menuju kemenangan, bergerak bersama-sama dalam cegevan, menjadi soul winner. Atau engkau akan tertinggal di belakang, kau akan kemana-mana dan hanya pasif. Prajurit yang manakah engkau? Hari ini, pertanyaan ini kau jawab setelah kita menyembah Tuhan. I challenge you, pikirkan baik-baik. Sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan Jesus, Jesus, we need your revival. Jesus, yes Lord. Jesus, we live to see your revival. Yes Lord. To the sky, to the sky, to the sky. Revival, fire in the water. Jesus, Jesus, we live to see your revival. to
Maukah engkau mati dengan meninggalkan revival di belakang? 3 tahun SMP, buat engkau yang SMP. 3 tahun SMA, buat engkau hai pelajar. 4 tahun di kuliah, waktu yang singkat. Maukah engkau pakai waktu yang singkat itu untuk memenangkan generasimu? Maukah engkau pakai waktu yang singkat itu untuk menjadi pemenang jiwa? Untuk mendoakan di mana ada anak-anak muda yang terima pengharapan, yang terima kesempatan kedua. Maukah engkau menangkan kampusmu dan sekolahmu? Maukah engkau menangkan kotamu? Maukah engkau dipakai sama Tuhan? Maukah engkau dipakai orang yang berkata, Tuhan ini aku, pakai aku. Hari ini saya mau mengajak kalian semua, kau yang mau dipakai sama Tuhan, taruh tanganmu di dadamu seperti ini. Dan kita akan berkata dengan iman kita, we will die leaving a revival behind. Kita akan mati meninggalkan kebangunan rohani. We will die leaving a revival behind. Yes, Lord. Ya Tuhan. We will die leaving a revival behind. Ya Tuhan. Ini doa kami. We will die leaving a revival behind. Yes, angkat kedua tanganmu, katakan we will die leaving a revival behind. We will die leaving a revival behind. Come on. Yes. We will die leaving a revival behind. Sama kita membahas, mendoakan sekolah, mendoakan kampus, mendoakan CGV sampai nanti ada kemenangan bersama yang kita bawa. Orang kamu syekalalaya lalaya lalaya orang syekalalaya lalaya lalaya baba 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 syekalalaya lalaya lalaya baba 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 lalaya lalaya baba. Yes, yes, yes. Baba syekalalaya lalaya lalaya baba 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 baba. Baba syekalalaya lalaya baba baba baba.
bakar anak-anakmu. Pakai anak-anak muda Army of God untuk menjadi soul winner Tuhan. Aku berdoa pengurapan daripada Tuhan mengalir saat ini. Pemakaian daripada Roh Kudus pakai anak-anakmu. Dan hari ini aku mengutusmu ke sekolahmu, ke kampusmu, ke tempat di mana kau berada. Kau akan memenangkan kotamu, kau akan memenangkan kampusmu, kau akan memenangkan sekolahmu, memenangkan keluargamu, teman-temanmu. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku mengutusmu pakai anak-anak muda di tempat ini. Roh Kudus kau yang bekerja. Thank you buat firman Tuhan yang ada. Thank you, kami bersyukur engkau bekerja buat kebaikan setiap kami. Pakai, ini doa kami, pakai kami Tuhan. Kami excited menyambut CG Fun. Kami excited, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah. Kami tahu Tuhan akan pakai kami. Kami tahu Roh Kudus kau yang bekerja. Dan hari ini kami mau patahkan setiap rencana si jahat. Rencana iblis yang mencoba mengusik, mencoba mengintimidasi, mencuri membunuh, membinasakan. Kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis gak berkuasa, iblis gak bertahta. Hanya Roh Kudus yang kau yang dimuliakan saja. Thank you buat hadiratmu. Thank you buat anak-anak muda yang bersedia. Thank you buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Pakai setiap kami Tuhan. Biarkan kau pimpin setiap kami. Roh Kudus, kau yang bekerja. Pakai kami, ini doa kami ya Tuhan. Setiap connect group yang ada, biarkan kami bergerak dalam satu kesatuan untuk menggenapi visi ini. Amanat agung, the great commission. Thank you Roh Kudus, kau yang bekerja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sebelum kita menerima doa berkat, saya mau tanya sekali lagi. Sayang banget kalau kalian terlewat momen apa? Momen CG Fun. Kalian gak terlibat dalam kegerakan yang ada. Oleh karena itu saya mau bertanya dong, sekali lagi buat Anda semua yang belum join dalam Connect Group, bolehkah Anda mengangkat tangannya ya? Yang mungkin kau pertama kali datang atau kau selama ini sudah datang beribadah tapi belum join Connect Group. Bolehkah angkat tangannya? Ya. Apakah kalian sudah menerima Connect Me? Jika belum menerima Connect Me, kalian tetap angkat tangannya. Yang sudah menerima Connect Me, kalian bisa turunkan tangannya. Hanya yang belum menerima Connect Me saja. Ya. Mau minta bantuannya untuk teman-teman CG Ambassador dan teman-teman Asyir. Sekali lagi, kita mau sama-sama yuk menyambut mereka dengan welcome home. Karena kita percaya gereja ini adalah keluarga Allah. Kita sambut dengan ramah setiap orang. Mereka adalah VVIP, very important person. Ya, ada lagi dengan cepat. Ya. Saya percaya lewat keterlibatan kalian join CG dimuridkan, kalian terlibat dalam kegerakan yang ada. Kalianlah yang semakin bertumbuh dan semakin berapi-api. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, berarti sudah semua. Dalam hitungan ketiga kita sambut sekali lagi ya. Oke, siap? Siap? Dalam 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Yes. Ya. Kita sama-sama bergerak dalam satu kesatuan ini. Sebentar kita akan dengarkan satu impartasi dari Pastor Fuji tentang CG Fun. Dan kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan multimedia. Shalom seluruh jemaat terkasih dari regional Jabodetabek. Apa kabarnya? Saya percaya kabar Anda luar biasa. Saudara, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Dan sebelum saya menutup dalam doa persembahan dan doa berkat, izinkan saya selama 2 menit ini menyampaikan suara gembala. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa kita akan memasuki bulan September. Dan pada bulan September ini seluruh gereja Mawar Sharon di seluruh Indonesia maupun mancanegara akan masuk dalam musim keluar. Di mana seluruh jemaat akan bergerak bersama-sama serentak untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa melalui platform yang namanya CG Fun. Saudara, besar harapan saya, Anda semua seluruh jemaat tidak terkecuali siapapun tidak melewatkan momentum kegerakan ini. Itulah sebabnya saudara, yang pertama-tama secara khusus bagi Anda yang belum bergabung di dalam Connect Group, saudara pulang dari tempat ini izinkan para petugas kami, yaitu para petugas CG Ambassador yang berbaju merah-merah untuk bisa
mengkontak Anda atau menghubungi Anda supaya Anda bisa dibantu untuk masuk dalam sebuah connect group dan di dalamnya Anda akan diarahkan untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok CG Fund. Dan yang kedua, bagi Anda seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon, saudara, saya tidak ingin ada satu pun yang tidak terlibat di dalamnya. Saudara pastikan Anda terlibat dalam sebuah kelompok CG Fund dan mari kita bergerak bersama-sama dengan hati yang penuh dengan antusias. Dan yang ketiga, bagi para pemimpin, saudara siapkan CG Fund Anda sebaik-baiknya. Lakukanlah dengan sukacita dan penuh tanggung jawab seperti bukan Anda lakukan itu kepada manusia tapi kepada Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan pasti menyertai Anda semua. Akhir kata saudara, saya percaya memenangkan jiwa itu bukan sesuatu beban berat. Itu adalah sebuah kesukaan. Asal hati kita rela dan hati kita mau taat, saya percaya Tuhan akan memakai dan mengurapi kita untuk menjadi pemenang jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil amplop persembahan ini tinggi-tinggi. Mari kita angkat amplop persembahan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami ucapkan syukur atas semuanya. Tuhan, sementara kami akan pulang nanti, Engkau memberikan kesempatan untuk kami memberi. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap orang yang memberi dengan rela dan sukacita. Dan berkati pemberian yang ada, jadikan itu alat untuk pelebaran kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua, saya undang, mari angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Anugerah berlimpah-limpah menyertai Anda semua daripada Yesus Kristus Putra Allah. Dan penyertaan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai Anda sampai selamanya. Hari ini aku mengutusmu untuk pergi beritakan Injil dan jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Terimalah pengurapan Allah turun ke atasmu. Jadilah berani, jadilah kreatif, menangkan banyak jiwa bagi Kristus. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai Auge, saya percaya pasti hari ini kita sangat terberkati dengan firman yang ada dan pastinya juga sepanjang ibadah hari ini. Sekarang teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali sampai mendapatkan arahan dari Asyar untuk meninggalkan ruang ibadah. Sambil menunggu arahan dari Asyar, teman-teman juga dapat mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan begitu juga untuk teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah ini. Kalian juga bisa sambil mengisi form Connect Me yang ada. Setelah itu, persembahan dan form Connect Me dapat teman-teman masukkan ke dalam setiap kotak-kotak yang telah disediakan. Sekian informasi dari kami. Stay healthy, see you next week, and God bless you.